Halo brother dan sister terkasih, saya Penatua Michael John Ute. Kami menyambut Anda dari Salt Lake City, Utah di kebaktian area ini untuk area Asia, Asia Utara, Pasifik, dan Filipina. Kami sangat bersyukur dapat bersama Anda. Terima kasih telah berperan serta di kebaktian khusus ini dimanapun Anda berada. Kita senang dapat berkumpul di bawah kepemimpinan dan arahan Penatua Dieter F. Uchtdorf dari Quorum 12 Rasul. Kita juga bersyukur bahwa Sister Harriet Uchtdorf berada di sini bersama kita. Semua musik hari ini telah direkam sebelumnya oleh para siswa institut. Kita akan mulai dengan nyanyian pujian Ku Membutuhkanmu Tiap Saat, dinyanyikan oleh dewasa muda di Mongolia. Kemudian, Louisa Ho dari Singapura akan mengucapkan doa pembuka. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat berterima kasih untuk kesempatan berada di sini untuk mendengarkan Presiden dan Sister Uchtdorf hari ini. Berkatilah kami dengan roh-Mu agar kami dapat mendengarkan pesan-pesan di mana agar kami dapat mendapatkan wahyu pribadi sesaat kami mendengarkan pesan-pesannya dan agar kami dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berterima kasih atas segala berkat-berkat untuk kami setiap hari. Berkatilah kami dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dimanapun kami berada di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Thank you for the beautiful prayer.
Terima kasih atas musik yang indah dan doa yang luar biasa. Kita sangat senang bahawa Penatua dan Sister Uktor keduanya akan berbicara kepada kita hari ini. Sister T dan saya sering berkesempatan berada di dekat Penatua dan Sister Uktor. Kami berada bersama mereka di acara kasual saat mereka mengunjungi keluarga mereka yang tinggal di lingkungan kami dulu di Utah. Kami juga telah melayani bersama mereka dalam penugasan resmi. Salah satu yang paling berkesan adalah penugasan kami membantu mereka selama pendedikasian Bait Suci Trujillo, Peru. Sewaktu kami bekerja bersama mereka selama beberapa hari, kami terinspirasi oleh semangat hidup mereka. Mereka bahagia dan tampak selalu ada senyuman di wajah dan binar di mata mereka. Semua orang merasakan sukacita yang terpancar dari mereka. Kami merasa seperti apa rasanya ketika para murid di zaman dahulu berjalan bersama Juru Selamat. Saya terus ingin berupaya untuk mencari semua suami yang lebih baik, jadi saya menaruh perhatian khusus pada cara Penatua Uchtdorf dengan penuh kasih dan kelembutan memperlakukan Sister Uchtdorf. Sampai sekarang saya masih mengingat pelajaran-pelajaran itu. Sister T dan saya juga melihat bahwa Sister Uchtdorf adalah seorang wanita yang elegan dan terpilih. Mereka memikul yok yang setara di pekerjaan Tuhan. Terakhir, saya sungguh senang menyatakan bahwa awal kisah cinta saya dan Sister T adalah sama dengan kisah cinta Penatua dan Sister Uchtdorf. Penatua Uchtdorf menceritakan tentang bagaimana para penatua muda membantu membawa Harriet Reich dan yang cantik dan ibunya ke dalam gereja. Demikian juga, sebagai pemuda, saya senang melihat para penatua muda membawa Grace Whedon yang cantik bersama keluarganya ke dalam lingkungan kami. Program kita malam ini akan dimulai dengan sebuah video yang menyoroti area-area Anda yang luar biasa dan akan menampilkan gambar yang telah Anda kirimkan kepada kami dalam beberapa minggu terakhir ini. Seusai video, Sister Uchtdorf akan berceramah bagi kita. Dia akan diikuti oleh Elder Uchtdorf. Setelah itu, ada doa penutup yang diucapkan oleh Surasak Changchum dari Thailand. Teman-temanku, Anda di sini. Anda satu dari 7,9 bilion penduduk dunia. Negara-negara Anda adalah separuh dari penduduk di dunia. Jumlah Anda mungkin kecil, tapi fungsinya Anda dalam sejarah gereja adalah penting. Ada sebabnya kenapa Anda dilahirkan pada saat ini. Anda di sini dengan tujuan. Anda datang dari tempat-tempat yang berbeda. Anda berbicara bermacam-macam bahasa, budaya Anda juga. Tapi tujuan ilahi Anda adalah sama. Anda di sini untuk mengalami hidup di dunia ini dan kembali ke orang tua ilahi. Anda berada dari tempat yang sama dan dari Tuhan. Percaya dengan Tuhan, Dia akan membimbing Anda. Tuhan melihat Anda, mengetahui Anda, mendengar Anda, dan Dia mengasihi Anda. Lihatlah Anda, teman-teman, dari Mongolia ke Australia, dari India ke Tahiti, dari Jepang ke Selandia Baru, dari Hong Kong ke Filipina, dan dari tempat-tempat yang begitu indah. Anda satu di antara sekian yang banyak. Tidak ada nomor angka satu pun yang lebih besar. Tapi ada satu nomor yang menentukan tujuan Anda. Nomor itu adalah satu. Anda semuanya satu dalam Yesus Kristus. Wow,
Sungguh video yang indah. Anda mewakili bagian dunia yang besar dan indah. Saya sangat bahagia dapat bersama Anda. Anda penting bagi Tuhan dan bagi komunitas dunia. Dengan semangat yang besar, saya menantikan hari ketika bertemu dengan Anda secara pribadi akan dimungkinkan kembali. Saya sangat bersyukur untuk berkat teknologi yang membuat acara penuh sukacita ini menjadi mungkin hari ini. Bersama-sama kita merayakan keanggotaan kita dalam Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Merupakan kegembiraan dan kehormatan besar untuk terbilang di antara Anda sebagai orang-orang suci zaman akhir. Terlepas di mana kita tinggal, kita semua dapat menjadi satu dalam Kristus sewaktu kita berupaya untuk mengikuti Dia. Yesus Kristus adalah pusat dari Injil dan gerejanya. Saya sungguh berharap bahwa ada sejumlah besar pemuda dan pemudi dalam pertemuan hari ini. Dalam mata benak saya dapat melihat senyuman Anda yang menawan dan merasakan semangat Anda menjadi bagian dari pekerjaan besar ini. Saya bergabung dengan gereja semasa remaja. Saat itu kami tinggal di sebuah cabang kecil di Jerman. Saya bersekolah di sekolah khusus perempuan dan semua teman saya bergabung dengan gereja Lutheran atau Katolik. Jadi saya bertanya-tanya, apakah saya hendaknya memberi tahu mereka bahwa saya menjadi anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, atau sebaiknya saya menghindari topik itu dan diam saja? Saya memutuskan untuk membela apa yang saya percayai. Pertama, teman-teman saya tidak tahu apa Mormon itu. Jadi saya sedikit memiliki kesempatan alami untuk menjelaskan apa nama gereja sesungguhnya dan mengapa saya memutuskan untuk menjadi anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Itu tidaklah selalu mudah dan terkadang saya memiliki pengalaman yang menguji. Namun, dengan berbagi kepercayaan saya, harga diri saya meningkat dan bahkan ikatan sepenuh hati dengan teman-teman baik saya pun meningkat. Mereka sering mengatakan bahwa mereka mengagumi keberanian saya untuk membela iman saya. Ini bahkan semakin memudahkan saya untuk membagikan lebih banyak mengenai seperti apa mendukung gereja dan bagaimana menjalani iman saya. Itu seperti sebuah karunia yang terus diberikan berulang kali. Saya ingin Anda, kaum muda, membela apa yang Anda percayai. Jangan takut akan tekanan teman sebaya atau komentar negatif. Itu adalah bagian dari kehidupan normal. Jadilah diri Anda sendiri, dan saya berjanji kepada Anda, para malaikat akan berada di sisi Anda. Beberapa dari para malaikat ini mungkin bahkan teman-teman Anda yang Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Muslim, atau Yahudi. Saya sering mendengar kaum muda berkata, hari ini ada begitu banyak gangguan, begitu banyak hal yang berbeda dalam hidup kita. Bagaimana saya dapat berfokus pada hal-hal yang lebih tinggi dan lebih kudus? Teman-teman muda terkasih, setiap generasi harus membuat pilihan-pilihan penting di tengah-tengah gangguan serta tantangan besar dan kecil. Jangan takut, Anda tidak sendirian. Sebagai tip praktis, jadikan standar-standar untuk kekuatan remaja menjadi panduan Anda. Terkadang kita berpikir azas dan nilai dalam untuk kekuatan remaja hanya untuk anak-anak atau remaja. Sesungguhnya, sebagian besar dari azas dan tip ini berlaku bagi semua usia atau jenis kelamin. Dan itu tak tergantung dari bahasa, budaya, atau keadaan pribadi dalam kehidupan. Itu akan selalu membantu Anda untuk menerapkan dengan lebih berhasil nilai-nilai dan sifat-sifat seperti Kristus. Teman-teman terkasih, mohon kembangkan kesaksian Anda sendiri akan Yesus Kristus dan gerejanya dengan mempraktikkan standar-standar penting ini. Jadilah berani, beritahu teman-teman Anda dan seluruh dunia. Saya percaya, bukan hanya karena orang tua, guru, atau pemimpin gereja saya ingin saya melakukannya. Tidak. Namun karena saya dapat merasakan kebenaran dalam hati saya. Saya menelahnya, saya berdoa mengenainya,
dan saya menerapkan nilai-nilai dan standar-standarnya. Bagikan kepada orang lain mengapa Anda senang menjadi anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Cari tahu sendiri mengapa mengamalkan nilai-nilai dan azas-azas Injil akan menjadikan Anda orang yang lebih baik. Berjanjilah kepada diri Anda sendiri dan Bapak Sukarwi untuk mengembangkan kesaksian Anda akan Injil dan gereja Yesus Kristus. Saya senang apa yang Nevi katakan, karenanya kamu mesti maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Ingatlah, Kristus adalah pusat dari pekerjaannya, gerejanya, dan Dia adalah pusat dari tata cara serta perjanjian. Dia adalah pusat dari segalanya. Teman-teman muda terkasih, tip praktis lainnya, jadikan pertemuan sakramen bagian penting dari hidup Anda. Renungkan dalam benak dan hati Anda apa makna sakramen bagi Anda. Dalam doa sakramen, kita diminta untuk selalu mengingat Yesus Kristus dan menaati perintah-perintahnya. Sebagai imbalannya, Allah berjanji bahwa Anda akan selalu memiliki Roh-Nya menyertai Anda. Sungguh sebuah janji dan berkat-Nya menakjubkan. Mohon, jangan melewatkan untuk memperbaharui perjanjian-perjanjian Anda secara rutin. Kita semua menghadapi saat-saat sulit dan kita semua menikmati saat-saat senang. Mohon saling membantu di saat suka dan duka lainnya. Ini akan menjadikan Anda dipersatukan dalam Yesus Kristus sebagai teman dan keluarga, sebagai keluarga lingkungan dan keluarga pasak. Bersikaplah baik satu sama lain, memaafkan dan mengasihi satu sama lain. Perilaku seperti Kristus ini akan memperkuat Anda dan gereja. Itu akan membangun iman Anda. Saya memiliki kesaksian akan hal itu. Milikilah rencana, buatlah rencana kebahagiaan rencana Anda. Itu dirancang oleh Bapak Surgawi yang penuh kasih. Sebagai anak, pergilah ke Pratama, dibaptiskan. Sewaktu Anda bertambah besar, bantulah anak-anak lainnya untuk memiliki pengalaman dan berkat itu. Jadilah teladan, jadilah mentor. Jadilah bagian aktif dari organisasi remaja putri dan remaja putra. Ikuti UKR dan seminari. Dan sewaktu Anda tumbuh dewasa, bantulah anak-anak dan remaja untuk memiliki pengalaman positif akan gereja dan Injil. Jadilah terang bagi mereka. Jadilah tutor dan teman bagi angkatan yang lebih muda. Ini dapat menjadi bagian yang indah dari hidup Anda untuk membantu kaum muda lainnya mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Melalui upaya ini, Anda membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak dan remaja ini. Anda memperkuat gereja dan Anda menjadikan dunia sebuah tempat yang lebih baik. Anda adalah pencipta masa depan. Satu lagi tip praktis, bersiaplah untuk pergi ke bait suci. Bantulah leluhur Anda untuk menerima pembaptisan. Itu adalah karunia kasih bagi mereka. Jadilah layak untuk menerima berkahan Anda sendiri. Bersiaplah untuk melayani Allah dan anak-anaknya di seluruh dunia dengan menjalankan misi. Misionaris telah memberkati hidup saya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai kisah misionaris saya, carilah di Google lantai keempat pintu terakhir. Pikirkan, renungkan, dan berdoalah tentang gambaran besar dari kehidupan Anda. Jangan terlalu khawatir dengan semua hal-hal kecil yang dapat sedemikian mengganggu. Rangkulah visi praktis dan mulia dari rencana keselamatan. Saya berjanji kepada Anda menerima rencana kebahagiaan akan menjadikan keputusan Anda setiap hari sedemikian lebih mudah. Saya berjanji, jika Anda melakukan hal-hal ini, Anda akan merasakan berkat-berkat dan kehadiran Bapak Surgawi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Teman-teman terkasih, saya mengasihi Anda. Masa depan yang cerah menanti Anda. Saya memiliki kesaksian yang sangat pribadi akan Injil yang dipulihkan dan gereja Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur untuk berkat imamat dan untuk para nabi dan rasul yang hidup. Saya mengasihi suami saya. Dia adalah kasih dalam hidup saya.
Dia mengasihi saya dan dia adalah hamba yang baik dan setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya meninggalkan kesaksian saya dalam rasa syukur setulus hati atas siapa diri Anda, untuk sukacita yang Anda bawa dalam kehidupan orang lain, dan untuk iman serta pelayanan Anda dalam pekerjaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas musik yang indah. Adalah luar biasa. Saya begitu diberkati karena istri saya begitu mengasihi. Terima kasih Brother Tay atas kata-kata yang begitu bagus. Brother and sister, teman-teman terkasih, hati saya senang saat memikirkan Anda dan berbagai tempat di mana Anda berasal. Bukankah planet biru itu sebuah tempat yang indah dan satu pekerjaan keajaiban yang menakjubkan? Saya menyukai video itu. Dalam kehidupan profesional sebagai kapten pesawat terbang, saya menikmati melihat planet yang menakjubkan ini dari ketinggian. Saya bertanya-tanya, kita mungkin terlihat kecil dan terkadang tidak berarti, namun bukankah menakjubkan bahwa Sang Pencipta alam semesta, Bapa Surgawi, mengenal kita masing-masing secara pribadi, tertarik kepada kita masing-masing, dan peduli terhadap kesejahteraan dan kemajuan kita, dan Bapa Surgawi senantiasa ada bagi kita,
Bukankah itu menakjubkan dan luar biasa? Izinkan saya berbagi sebuah kisah tentang seorang gadis kecil, Emma, yang berusia 3 tahun. Itu merupakan hari besar baginya. Dia akan mengucapkan doa publik pertamanya di depan keluarga besarnya. Ayahnya dengan bangga berkata, Emma sekarang akan mengucapkan berkat untuk makanan. Emma menutup matanya dan mengucapkan 2 kata pertama, Bapa Surgawi. Lalu, semuanya berjalan hening. Mencoba sebisanya, dia tidak dapat mengingat apa lagi yang untuk diucapkan. Akhirnya, dia hanya berkata, Bapak Surgawi, saya membutuhkan bantuan. Emma yang berusia 3 tahun menerima bantuan, tak hanya dari keluarganya, namun juga dari Bapak Surgawinya. Terkadang, doa yang paling kusyuk yang akan pernah kita ucapkan dimulai tepat seperti yang Emma ucapkan. Bapak Surgawi, saya membutuhkan bantuan. Itu tentu saja benar bagi saya. Izinkan saya mengajukan kepada Anda 3 pertanyaan terkait. Mengapa kita membutuhkan bantuan Allah? Apakah Allah masih menolong anak-anaknya? Bagaimana kita dapat memanfaatkan sumber kuasa ilahi Allah? Pertama, mengapa kita membutuhkan bantuan Allah? Semua orang pernah merasa tersesat atau tak berdaya. Kita mengalami kehilangan, ketakutan, kesepian, dan rasa sakit. Kita mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penting. Kita merenungkan makna dari keberadaan kita dan bergumul dengan bagaimana untuk menjalankan kehidupan yang berarti dan berharga. Untuk hal-hal ini, kita membutuhkan bantuan Allah. Ada juga saat-saat ketika kita merasa beban di pundak kita terlalu berat. Saat-saat ketika kita menghadapi rintangan yang tampaknya begitu besar, sehingga kita tidak dapat melihat cara untuk mengatasinya. Untuk hal-hal ini, kita membutuhkan bantuan Allah. Pernahkah Anda merasa berada di salah satu persimpangan ini? Apakah Anda mencari kebenaran dan pengetahuan, penyembuhan, kelegaan, kebijaksanaan, kedamaian, pengampunan? Apakah Anda pernah merasa bahwa Anda membutuhkan bantuan ilahi? Hari ini saya menawarkan Anda sebuah pesan kepastian dan harapan. Allah hidup, Dia nyata, Dia Bapa kita, Dia ada. Dia menjawab doa-doa dari anak-anaknya. Allah menjawab doa saya dan Anda. Carilah aku dengan tekun, dan kamu akan menemukanku. Dia telah berjanji. Mintalah, dan kamu akan menerima. Ketuklah, dan akan dibukakan bagimu. Bapa Surgawi telah mengutus putranya, Juru Selamat dan Penebus kita, untuk mempersiapkan jalan bagi kita. Dia memiliki jawaban. Dia selalu ada. Yesus Kristus adalah pusat. Dia akan menolong. Luka-luka dalam hidup Anda, Dia akan sembuhkan. Pertanyaan yang Anda miliki, Dia akan menjawab. Kesepian Anda, Dia akan mengangkat. Dia akan menerima upaya Anda, meski itu kecil dan sedikit, dan menjadikannya kuat. Di saat-saat suram hidup Anda, Dia memberikan kedamaian, harapan, meringankan beban Anda, dan membuka pintu yang menuntun pada tujuan akhir mulia dan rancangan ilahi Anda. Dia memurnikan, mengampuni, dan menebus. Kedua, apakah Allah masih menolong anak-anaknya? Jawabannya singkat. Tentu, ya. Bagaimana saya tahu? Saya telah melihatnya berulang kali dalam hidup saya sendiri dan dalam hidup banyak orang lainnya. Saya telah melihatnya berulang kali sehingga saya tahu tanpa ragu Allah menolong mereka yang datang mendekat kepadanya dengan iman dan niat yang tulus. Tuhan sendiri berfirman, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Teman-teman terkasih, Allah akan membantu Anda. Pada saat Anda mengizinkan diri Anda untuk mempercayai jawaban sederhana itu, Anda akan membuka tingkap-tingkap langit dan mengundang berkat-berkat Allah. Percayalah,
dan Anda akan tahu. Itu mungkin tampaknya sederhana, namun benar itu adanya. Allah telah memberitahu kita dengan iman, semuanya adalah mungkin. Tanpa iman, kita berjalan sendirian. Anda mengatakan, saya ingin percaya, namun saya tidak mempunyai iman. Jadi, milikilah harapan bahwa Allah mengenal dan mengasihi Anda, dan bahwa Dia akan membimbing dan mengilhami Anda. Berharap dan datanglah mendekat kepada Allah dengan menaati perintah-perintahnya, mengikuti jalannya. Anda akan belajar bahwa Bapa Surgawi akan membimbing Anda di sepanjang jalan terbaik bagi hidup Anda. Dia akan menasihati dan mengawasi Anda. Kasih Allah bagi anak-anaknya lebih dalam dan lebih tinggi daripada yang dapat kita bayangkan. Seberapa banyaknya Dia mengasihi kita. Pernyataan misinya yang Dia pernah firmankan sendiri, alasan dan tujuan keberadaannya, pekerjaannya dan kemuliaannya berpusat pada memungkinkan bagi kita untuk hidup bersama Dia di sepanjang kekekalan dan menjadi ahli waris akan keagungan dan kemuliaannya. Coba pikirkan itu. Makhluk yang paling perkasa dan mampu di alam semesta ini memiliki sebuah tujuan terbesarnya untuk mengajari anak-anaknya dan menyediakan jalan untuk kelak hidup bersamanya dalam kemuliaan di sepanjang kekekalan. Anda mungkin berpikir, itu semua baik dan bagus. Mungkin Allah memang mengarahkan sejumlah orang, tapi bukan saya. Saya tidak cukup baik. Saya bukan siapa-siapa. Yesus mungkin dalam khotbah terkemukanya berbicara tentang hal penting ini. Yesus menegaskan bahwa Allah peduli terhadap mereka yang berduka, nestapa, yang miskin di dalam roh, yang lembut hati, pendamai, yang teraniaya. Adakah dari hal-hal ini yang menggambarkan Anda? Maka Anda tahu betapa diberkati dan dikasihinya Anda. Pikirkan tentang orang-orang yang Yesus beri pelayanan selama kehidupan fananya. Seberapa sering Dia mencari yang putus asa, yang sakit hati, pikiran dan roh, dan menyembuhkan serta memberkati mereka. Dia mengasihi yang paling hina ini, entah mereka anak-anak, pendosa, atau yang terlantar. Dia berteman dengan yang tidak populer. Dia membela yang teraniaya. Dia menjadikan yang sakit sembuh, memberi yang putus asa alasan untuk memandang ke atas dan hidup. Ajaran-ajarannya berpusat pada meyakinkan orang-orang awam bahwa Allah ada di antara mereka, akan menjawab doa-doa mereka, menempatkan mereka di bahunya, dan membawa mereka pulang. Saya merasa tersentuh dengan iman dan kerendahan hati dari para anggota gereja. Anda luar biasa. Anda hebat. Hati saya menjangkau kepada Anda. Kami mendengar pengorbanan, kesetiaan, dan kebaikan hati Anda. Saya memberi kesaksian bahwa Allah ada di antara Anda. Dia mengenal, mengasihi, dan membimbing Anda. Sekali lagi, pertanyaannya, apakah Allah masih menolong anak-anaknya? Iya. Dia akan menolong Anda. Berkat-berkat surga tidak tergantung pada kedudukan Anda. Allah tidak memandang pada tinggi, berat badan, kesehatan, atau kekayaan Anda. Dia tidak peduli di mana Anda tinggal, apakah pakaian Anda model terkini atau jumlah pengikut Instagram yang Anda miliki. Tidak satu pun dari hal itu penting bagi Allah. Sesungguhnya, Allah mengajari kita sebuah pelajaran terpenting ketika Dia berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bagaimana dunia
Melihat Anda tidak berarti apa-apa pada Allah. Allah melihat hati Anda, dan Dia tanggap terhadap hasrat hati Anda. Adalah misinya untuk mengajari dan mengimbau Anda dalam suatu cara sehingga Anda dapat hidup bersamanya di kemuliaan celestial, dunia-dunia tanpa akhir. Allah ada di sisi Anda. Dia ingin Anda sukses. Kita sering berbicara tentang bagaimana Allah mengasihi anak-anaknya. Namun apa yang saya katakan jauh lebih spesifik. Saya harap Anda dapat memahami dan menghargai ini. Allah mengasihi Anda. Saat saya mengulangi kalimat ini, ganti kata Anda dengan nama Anda sendiri. Allah mengasihi Anda. Ya, Anda. Dia mengenal Anda di saat penuh sukacita dan kebahagiaan. Dia mengenal Anda ketika Anda takut, kesepian, khawatir, dan galau. Dia mendengar doa-doa kusyuk Anda dan mengetahui iman, keberanian, dan kebaikan Anda. Dia mengetahui harapan, pertanyaan, dan hasrat Anda. Dia telah bersukacita ketika Anda menolak kejahatan. Dia telah berkenan dengan banyak upaya Anda untuk melakukan kebaikan. Dia mengasihi Anda. Dia ingin Anda kembali kepadanya. Dan Dia telah dan akan terus mengangkat serta memurnikan Anda. Dia akan membimbing langkah Anda. Dia akan mengisi jiwa Anda dengan terang. Apakah Allah masih menolong anak-anaknya? Jawabannya, iya. Ketiga, bagaimana Anda dapat menerima bantuan Allah? Kita telah berbicara mengenai mengapa kita membutuhkan bantuan Allah. Kita telah mengajukan pertanyaan tentang apakah Bapa Surgawi menolong anak-anaknya saat ini? Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada sebuah asas penting yang perlu kita pahami. Bapa Surgawi kita menghargai kemampuan kita untuk membuat pilihan kita sendiri sedemikian tinggi sehingga Dia tidak memaksakan kehendaknya kepada kita. Dia tidak akan memaksa kita untuk patuh. Dia ingin kita memilih tujuan kita dan arah bagaimana mencapainya. Asas hak pilihan moral ini adalah pusat dari perang besar di surga. Solusi setan untuk mengendalikan anak-anak Allah adalah sederhana. Dia akan memaksa semua sedemikian rupa sehingga tidak satu pun jiwa akan tersesat. Namun metode ini melanggar hak pilihan moral kita. Itu menyingkirkan kemampuan dan hak untuk memilih bagi diri kita sendiri. Asas ini penting bagi Bapa Surgawi kita, bahwa alih-alih berkompromi, Dia memperkenankan sepertiga dari anak-anaknya sendiri untuk memberontak dan secara aktif menentang Dia. Bapa Surgawi memberikan kepada anak-anaknya kebebasan untuk memilih, bahkan ketika itu dapat menyebabkan mereka menolak Dia. Dia tahu mereka dapat membuat pilihan yang akan menyakiti mereka di bumi ini dan di kekekalan. Namun Dia memperkenankan karena asas-asas untuk memilih arah bagi kehidupan kita sendiri sedemikian mendasar bagi rencana keselamatan. Ketika kita membuat pilihan yang melanggar nasihat Tuhan, kita menjauhkan diri kita dari pengaruh Roh Kudus yang memurnikan. Mereka yang mengeraskan hati mereka kepada Allah menutup diri mereka sendiri dari terang surga. Mereka berjalan dengan terang dari pelita mereka sendiri. Mereka menaruh kepercayaan mereka dalam lengan daging. Mereka menutup tingkap langit. Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk menerima bantuan Allah? Pertama, menjadi kukuh tersauh pada batu karang Yesus Kristus. Gagah berani sebagai murid Kristus, mengasihi Allah, memperlihatkan kasih ini dengan menaati perintah-perintahnya, mengasihi sesama, memperlihatkan kasih ini dengan melayani dan bekerja sama dengan sesama anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Mengundang semua untuk datang dan melihat apa sesungguhnya gereja dan Injilnya.
mengundang semua untuk datang dan membantu untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Saling mengasihi dan memperkuat. Mengundang mereka untuk datang dan menjadi bagian dari pekerjaan besar ini bersama para rasul dan nabi yang hidup dan dipimpin oleh Yesus Kristus. Meniru teladannya. Hidup dengan caranya. Mengambil namanya ke atas diri kita. Teman-teman terkasih, bekerja samalah. Melayanilah bersama. Belajarlah bersama. Berdoalah bersama. Hadirilah gereja bersama. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan pandemi dan restriksi perjalanan atau pertemuan? Jadilah kreatif. Gunakan teknologi atau sarana apapun yang tersedia. Jangan berfokus pada hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Berfokuslah pada hal-hal yang dapat Anda lakukan. Ikutilah ajaran Injil dan pembelajaran Injil. Jadikan Injil bagian berharga dari kehidupan Anda. Manfaatkan seminari dan institut sebagai paduan konten, sebagai tolok ukur bagi rencana dan tindakan Anda. Bukan jadwal kehadiran Anda yang penting, melainkan pembelajaran dan penerapan ajaran-ajaran Injil dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bertujuanlah untuk menjadi dan tetap kukuh tersauh pada batu karang Yesus Kristus. Kedua, ketahuilah bahwa Anda dibutuhkan. Jangan merasa terbebani karena Anda adalah satu-satunya orang dan jumlah sesama anggota Anda mungkin kecil. Ingatlah, Joseph Smith adalah satu-satunya. Pemulihan gereja pada masa awal dimulai dengan sejumlah kecil para orang suci yang pemberani. Bersatulah dalam pekerjaan besar ini. Salinglah mendukung, kasihi, bagikan, dan undang mereka di sekitar Anda. Undanglah mereka untuk datang dan melihat. Datang dan menolong. Dan datang menjadi bagian. Ikutilah pola ini. Dan Anda akan bertumbuh dalam kekuatan rohani dan kesehatan emosional. Dan Anda akan bertumbuh dalam jumlah. Seperti Anda telah lihat, negara-negara Anda memiliki setengah dari penduduk dunia. Umat Kristen zaman dahulu hanyalah bagian yang sangat kecil yang dikenal dunia pada saat itu. Anda mungkin kecil dalam jumlah, namun Anda kuat dalam roh sebagai kelompok orang suci zaman akhir yang berdedikasi untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Mukjizat akan terjadi. Anda memiliki masa depan yang cerah dan menakjubkan. Ketiga, percayalah kepada Allah bahwa Dia akan membimbing Anda. Bukalah hati Anda pada bisikan roh. Berupayalah untuk memurnikan hati dan pikiran Anda sewaktu Anda berjalan di jalan kemuritan. Terhubunglah dengan surga melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber kesaksian dan wahyu pribadi. Dia akan membimbing Anda dalam keputusan-keputusan Anda dan melindungi Anda dari bahaya jasmani dan rohani. Roh Kudus yang adalah penghibur akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Janji Allah adalah pasti dan jelas. Dia telah meyakinkan Anda, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kamu. Aku sekali-sekali tidak akan mengabaikanmu. Perjalanan Anda yang berani dan diniatkan sebagai murid Yesus Kristus akan mendatangkan hal-hal besar dalam kehidupan Anda pribadi dan memberkati keluarga, masyarakat, serta umat. Jadilah riang dan bersukacitalah. Anda adalah bagian dari pekerjaan yang besar dan menakjubkan. Anda hidup di suatu masa ketika pemulihan segala sesuatu terus bergerak maju. Saya memberkati Anda dengan kepastian sewaktu Anda menaati perintah-perintah Allah. Anda akan diberkati dalam segala hal, baik duniawi maupun rohani. Dan jika Anda bertahan setia sampai akhir, Anda diterima ke dalam surga.
agar dengan demikian Anda boleh berdiam bersama Allah dalam suatu keadaan kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Ya, ingatlah, hal-hal ini adalah benar karena Tuhan Allah telah memfirmankannya. Brother dan sister terkasih, teman-teman terkasih, saya bersuka cita dalam kesetiaan Anda. Saya bersyukur kepada Allah atas kekuatan dan energi Anda. Semoga Anda kukuh tersauh pada batu karang Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa Anda dibutuhkan. Percayalah kepada Allah bahwa Dia akan membimbing Anda. Sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus, saya memberkati Anda dengan kepercayaan kepada Allah, dengan kasih baginya, dan harapan yang teguh akan berkat-berkatnya sewaktu Anda berdoa. Bapa Surgawi, saya membutuhkan bantuan. Allah akan mendengar Anda, dan Dia akan memberkati Anda, karena Dia siap untuk memberikan bantuan kepada Anda, anak-Nya. Mengenai ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus, dan dalam nama Yesus Kristus. Amin. To serve Him, heavenly King of glory, chosen and to witness for His name. Far and wide we tell the Father's story, far and wide His love proclaim. Onward, ever onward, as we glory in His name. Onward, ever onward, as we glory in His name. Forward, pressing forward, as a triumph song we sing. God our strength will be, press forward, ever called to serve our King. Called to know the richness of His blessing, sons and daughters, children of a King. Glad of heart His holy name confessing, praises unto Him we bring. Onward, ever onward, as we glory in His name. Onward, ever onward, as we glory in His name. Forward, pressing forward, as the triumph song we sing. God our strength will be, press forward, ever grow to serve our King. Dear Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan ini berada di sini, di kebaktian ini. Kami bersyukur atas roh yang dirasakan di sini. Kami mohon Bapa, kami minta untuk kekuatan dan keberanian untuk membela kepercayaan kami. Juga kekuatan dan keberanian untuk menjangkau kepadamu, untuk meminta bantuan. Kami bersyukur atas teladan Putramu Yesus Kristus, atas pengajarannya, dan memberkati kami dalam jalan perjanjian. Kami merasa kasih-Mu dan penghiburan dalam kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu. Kami mengatakan ini dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin.